Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya saya mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya juga tak henti-hentinya untuk mengajak kita semua senantiasa mengirimkan salam beriringan salawat ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Azwar Wijaya Syam, SIP MA. Saya merupakan salah satu dosen di program studi D3 Administrasi Pemerintahan di kampus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau sering kita singkat sebagai LP3I Makassar. Baik, menyadari bahwa saya adalah seorang dosen, saya punya amanah sebagai dosen, maka saya harus berkomitmen untuk senantiasa menjalankan Tridharma perguruan tinggi, utamanya dalam hal atau dalam bidang pengajaran. Pada proses pengajaran mata kuliah ini, metode yang saya gunakan yaitu metode teaching, metode ceramah. Saya juga menggunakan metode diskusi dan tentunya adalah metode tanya jawab. Pada metode teaching atau ceramah ini itu diberikan secara lisan, saya memberikan materi secara lisan, kemudian ada PowerPoint atau bahan-bahan pengajaran yang lainnya itu pada pertemuan secara langsung. Kemudian pada metode diskusi mahasiswa saya selalu memberikan rangsangan, saya mengharap mahasiswa untuk kemudian mereka mampu untuk mengeluarkan ekspresinya terhadap suatu topik yang sedang kita bahas. Sedangkan metode tanya jawab sendiri itu biasanya dilakukan pada awal ataupun akhir perkuliahan. Ya, kadang-kadang juga tanya jawab itu biasa kita lakukan di pertengahan atau di sela-sela perkuliahan. Selain beberapa metode-metode yang saya gunakan dalam perkuliahan tadi, saya juga melakukan atau menggunakan approach atau pendekatan dalam memberikan mata kuliah, yaitu pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dia ini yaitu selama proses perkuliahan ada transfer keilmuan yang diberikan kepada mahasiswa, yang dimana transfer keilmuan itu mencakup materi-materi yang telah disusun dengan baik berdasarkan capaian-capaian yang diharapkan. Di dalam perkuliahan itu ada proses diskusi yang interaktif, ada studi kasus, dan tentunya ada interaksi yang masif antara dosen dengan mahasiswa dan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia, tentang kewajiban dan hak warga negara, identitas nasional, pendidikan bela negara, tentang demokrasi di Indonesia, HAM, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Adapun referensi-referensi baik dari buku maupun jurnal yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah buku dari Prof. Miriam Budiarjo, yaitu judulnya adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kemudian buku dari Inenga Swastika dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya adalah buku dari Dr. Nikmatul Huda dengan judul buku Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ya. Selain itu ada referensi-referensi lain berupa jurnal maupun artikel yang sering saya gunakan dalam mengampuh kelas ataupun mata kuliah ini. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang dirancang dalam berbagai capaian pembelajaran. Nah, beberapa
capaian pembelajaran yang dimaksud dalam mata kuliah ini yang pertama tentunya adalah capaian pembelajaran dalam hal sikap. Harapannya kepada mahasiswa bahwa dalam capaian pembelajaran sikap ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran keterampilan umum. Ada beberapa poin juga yang mungkin lebih detailnya, lebih rincinya saya sudah lampirkan di RPS saya untuk lebih mengefisienkan waktu. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran keterampilan khusus, ada capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. Nah, dari CPL-CPL tersebut, saya kemudian merumuskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu menjadi warga negara yang baik, berkarakter, memahami hubungan antara negara dengan warga, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta paham konsep-konsep demokrasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan video proses perkuliahan yang saya angkat pada kesempatan kali ini di kelas pendidikan kewarganegaraan. Sebagai informasi, kelas atau untuk memulai perkuliahan, saya senantiasa mengajak mahasiswa untuk selalu bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya sebelum memulai proses perkuliahan, saya selalu menggunakan konsep yang saya namakan sebagai konsep 7 menit, di mana di 7 menit ini saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk saling bergantian di setiap pertemuan untuk memberikan motivasi. Motivasi ini dimaksudkan agar mahasiswa di awal perkuliahan kemudian menjadi termotivasi dan semangat untuk melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya, sebelum memasuki perkuliahan juga saya senantiasa untuk merefresh ingatan mahasiswa terhadap kelas atau pertemuan sebelumnya. Ya, tidak lupa juga dalam kelas yang saya bawakan ini, saya senantiasa mengajak mahasiswa untuk berinteraksi dalam hal tanya jawab. Ya, dalam hal tanya jawab, kemudian berlangsung proses perkuliahan seperti biasa. Di akhir saya sering memberikan mahasiswa kesimpulan, ya, kesimpulan dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mahasiswa bawa sebagai bekal di rumah, yang kemudian jawaban-jawabannya itu akan dibawa lagi di pertemuan minggu depan untuk kita kembali diskusikan lagi. Baik, selamat melihat atau menyaksikan video yang saya gambarkan atau saya berikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, dan tentunya saya mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya juga tentunya mengajak kita senantiasa mengirimkan salam beriringan salawat kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang senantiasa saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali melanjutkan kelas kita di kelas kewarganegaraan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan kelas kita, sebelum kita masuk ke materi kita pada minggu ini, pertemuan kali ini, seperti biasanya, setiap minggu sebelum kita melanjutkan kelas, saya mau ada di antara teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang memberikan motivasi lah kepada teman-temannya, motivasi kepada kita semua supaya ya kita senantiasa semangat lah ya. Karena motivasi itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sama kayak mandi, harus berulang-ulang. Ya, coba kalau kau mandi satu kali saja,
1 minggu kan tidak enak. Jadi program kita memang sebelum masuk kelas, sebelum melanjutkan kuliah ya ada yang memberikan motivasi kayak gitu supaya kita semangat terus ya, semangat terus, termotivasi terus. Oke, siapa ada mungkin yang mau kasih motivasi teman-temannya? Oke, silakan, boleh. Baik, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah kewarganegaraan, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi kepada teman-teman semua, yaitu sebelum kita memulai sesuatu, marilah kita memulai dengan keyakinan. Kemudian, mari kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh kebahagiaan. Mungkin itu motivasi dari saya untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas motivasinya. Gimana, sudah termotivasi? Ya, mudah-mudahan setidaknya hilangkan ngantuk sedikit lah ya. Karena jam siang ini ya jam-jam rawan ngantuk. Ya, baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke tema kita di minggu ini, di pertemuan kali ini, masih ada yang ingat pertemuan kita minggu lalu? Kita bahas apa? Masih ada yang ingat? Boleh bantu saya ingatkan pertemuan kita minggu lalu? Ada? Oh, ini dulu, coba. Kira-kira minggu lalu kita bahas apa? Jadi materi yang kita bahas minggu lalu yaitu hubungan warga negara dan negara kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh oleh warganya dan kewajiban-kewajiban negaranya, Pak. Oke. Minggu lalu materi kita adalah hubungan warga negara dan negaranya. Ya, jadi kita sudah menjelaskan minggu lalu gimana kewajiban-kewajiban negara terhadap warganya dan hak-hak apa saja yang diperoleh oleh warga negara dalam hidup bernegara, ya, kaitannya dalam hidup bernegara. Nah, terima kasih karena sudah mengingatkan kita pertemuan kita di minggu lalu. Saya yakin teman-teman semua masih ingat ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan maju lagi ke tema kita yang baru di kelas kewarganegaraan, yaitu menuju negara demokrasi. Ya, jadi teman-teman sekalian, negara kita ini adalah negara yang sejak tahun 1998 kita berkomitmen untuk memasuki era demokratisasi, ya, di mana persamaan-persamaan hak, proses-proses sirkulasi kepemimpinan, memilih kepemimpinan itu melalui proses dan sistem yang demokratis, ya, yang demokrasi. Nah, di pertemuan kali ini, di kelas kali ini, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana negara kita bisa menuju negara demokrasi. Nah, pertanyaan yang mendasar di sini, teman-teman sekalian, dengan adanya sistem atau negara demokrasi ini, kita mau apa sih? Kita cari apa? Ya, kita cari apa? Tentunya, teman-teman sekalian, yang kita akan cari, yang kita akan tuju dengan adanya sistem atau negara demokrasi ini adalah ya, tentunya kita akan mencari atau menuju yang dinamakan kesejahteraan. Ya. Nah, coba kita lihat di slide ini. Tentunya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang welfare state atau negara kesejahteraan, tentunya sebagai warga negara, kita ingin hidup di negara ini dengan harapan hidup sejahtera, kan? Ya tidak? Kita ingin sejahtera, kita ingin hidup tenang, hidup nyaman, aman, tentram. Ya, ini kan semua yang ingin kita raih untuk hidup bermasyarakat. Ya, untuk apa kita hidup bernegara kalau kita tidak sejahtera, kalau kita tidak tenang, kita tidak nyaman dan sebagainya. Ya, jadi yang ingin kita raih, yang ingin kita capai adalah hidup sejahtera. Ya, atau ada konsep atau teorinya yaitu welfare state, negara
kesejahteraan. Nah, ada banyak jalan menuju kesejahteraan di sini, teman-teman sekalian. Kita lihat, ya, lewat mana? Ya, lewat jalan mana yang akan kita pilih untuk menuju kesejahteraan tersebut? Ya, nah, di sini ada dua jalan. Ya, ada jalan yang demokrasi dan ada jalan yang non demokrasi. Nah, makanya jalan menuju kesejahteraan di sini adalah bisa melewati jalan yang non demokrasi dan jalan yang demokrasi. Nah, yang benar adalah demokrasi ini hanyalah salah satu jalan menuju kesejahteraan dalam hidup bernegara. Ya, jadi kalau kita lihat dari slide sebelumnya, ada banyak jalan ya, ada banyak jalan, tidak mesti demokrasi, tapi demokrasi adalah salah satu jalan menuju menuju kesejahteraan dalam hidup bernegara. Konsep demokrasi, sebelum kita memahami lebih jauh, sebelum kita menakar lebih jauh bagaimana implementasi demokratisasi di Indonesia, kita akan lihat dulu konsep demokrasi. Sekarang kita akan lihat dulu salah satu teori demokrasi, yaitu saya mengutip dari demokrasi atau teori demokrasinya Prof. Miriam Budiardjo. Nah, kalau Miriam Budiardjo bilang bahwa demokrasi ini yang pertama adalah demos, rakyat, dan kratos, yaitu pemimpin atau pemerintah. Jadi Prof. Miriam Budiardjo menitikberatkan bahwa demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat. Nah, jadi dalam konsep demokrasi ini kita melihat bahwa demokrasi ini adalah konsep pemerintahan yang memungkinkan untuk rakyat yang punya andil besar. Ya. Nah, jadi konsep demokrasi ini memungkinkan rakyat punya andil besar dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Nah, atau istilahnya adalah rule by the people. Jadi pemerintahan ini, konsep pemerintahan ini di-rule atau diatur oleh rakyat. Sehingga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dalam konsep demokrasi ini, kesejahteraan rakyat itu lebih terjamin kalau proses atau sistem demokrasinya berjalan dengan baik. Nah, dalam konsep ini Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, beliau membagi demokrasi itu dalam berbagai bentuk. Ya, salah satunya ini yang saya tampilkan di atas, ada demokrasi terpimpin, demokrasi konsepsional, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan masih banyak lagi. Ya, jadi ada 3 pemahaman konseptual tentang demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Dan yang ketiga adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Ya, jadi ini 3 konsep demokrasi. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ya, konsep umum yang saya pikir teman-teman tahu, yang sering teman-teman baca adalah bahwa demokrasi itu by, for, dan from people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yaitu pemahaman umum kalau kita berbicara tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Nah, bagaimana kalau kita melihat konsep selanjutnya, demokrasi sebagai bentuk sistem politik. Ya, sebagai sistem politik, demokrasi ini kita sebut sebagai kebalikan dari sistem politik yang non-demokrasi. Ya, menjamin persamaan, melakukan regulasi kepemimpinan secara pemilihan umum, melibatkan semua warganya, ya, dalam pemilihan umum. Ya, makanya dalam sistem pemilihan, dalam sistem pemilu, semua kita terlibat. Ya, semua kita terlibat untuk melakukan pemilihan umum, untuk mengganti pemimpin, ya, baik itu di daerah, baik itu di presiden, baik itu di kabupaten, provinsi, sampai ke level paling bawah di tingkat desa. Ya, disinilah nanti kita akan lihat bagaimana partisipasi Anda, karena semakin Anda aktif dalam berpartisipasi, ya semakin selektif juga Anda memilih pemimpinnya. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah demokrasi sebagai sikap hidup.
Demokrasi sebagai sikap hidup kita sebutkan sebagai sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi sebagai kebalikan dari sikap dan perilaku anti demokrasi. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya dulu. Dari izin bertanya Pak, saya mau bertanya bagaimana kondisi demokrasi negara kita saat ini? Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi demokrasi kita saat ini. Sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab? Oke. Baik, kalau menurut saya, melihat dengan banyaknya pemilu yang telah terlaksana saat ini, demokrasi sudah berjalan dengan baik terlepas dari banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Secara prosedural, demokrasi kita sudah berjalan dengan baik. Ya, prosedural itu ya proses-proses demokratisnya. Ada pemilihan umum, ada proses kampanye, penghitungan suara, dan sebagainya. Ini adalah proses-proses proseduralnya. Ya, bahwa melihat dari sisi proseduralnya, demokrasi ini sudah berjalan dengan baik. Bahwa pemilihan kita ini mulai dari desa, bupati, gubernur, presiden, kita sudah dipilih langsung oleh rakyat. Tapi memang, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita tidak bisa pungkiri bahwa terlepas dari proses-proses prosedural itu, ada hal penting yang harus kita nilai, yang harus kita takar dari sisi demokrasi ini untuk melihat apakah demokrasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kan itu poinnya ya. Kalau outputnya kita ingin melihat demokrasi berjalan baik atau tidak dari sudut pandang kesejahteraan ini, ya kita tinggal lihat apakah yang kita sudah pilih melalui proses-proses demokrasi ini sudah membawa kesejahteraan bagi kita. Nah, kalau secara prosedural oke lah, ya konsep-konsep proses-proses demokrasi ini berjalan dengan baik, sudah tidak ada masalah. Ya, bahkan partisipasi masyarakat menurut saya sudah sangat tinggi. Ya, antusiasme kita untuk ikut pemilihan tinggi. Kalau ada pemilu, kalian semua minta pulang kampung, kan seperti itu, minta pulang kampung untuk ikut pemilih, untuk ikut pemilu dan sebagainya. Ini artinya antusiasme kita, proses-proses demokrasi sudah berjalan dengan baik. Tapi catatannya yang terpenting adalah apakah proses yang baik ini membawa kesejahteraan atau belum. Kan itu intinya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama apakah Indonesia dengan proses demokratisasi yang sudah berjalan kurang lebih 20 tahunan ini sudah bisa membawa perubahan ke arah kesejahteraan atau belum. Dan seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, minggu depan saya harap poin-poin yang ada di atas ini, apa itu demokrasi dan demokratisasi sistem politik Indonesia, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, apa guna demokrasi dan mengapa perlu ada pendidikan demokrasi. Ini saya harap teman-teman bawa poin-poinnya minggu depan supaya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya harap teman-teman sekalian bisa memperhatikan ini. Sebentar saya akan langsung ke email atau di grup masing-masing. Oke, baik teman-teman, adik-adik sekalian, last but not least, sebelum kita menutup perkuliahan kita kali ini, saya akan memberikan refleksi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, coba lihat di atas teman-teman sekalian, ada dua pertanyaan yang saya harap teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa jawab dan bawa bersama beberapa poin yang saya minta tadi untuk kita diskusikan lagi minggu depan. Yang pertama itu apa? Apa guna demokrasi dan mengapa perlu ada pendidikan demokrasi? Oke. Yang kedua, apa pentingnya materi demokrasi ini bagi mahasiswa? Ya, saya harap teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa menjawab ini, tapi ya bukan sekarang, nanti bawa aja minggu depan, nanti kita diskusikan. Yang terakhir mungkin teman-teman sekalian adalah kesimpulan kita pada hari ini adalah memang ada banyak jalan, ada banyak sistem yang berlaku di dunia ini yang bisa membawa kita ke arah kesejahteraan atau welfare state. Namun demokrasi adalah salah satu jalan yang logis atau salah satu jalan yang ada saat ini
sistem saat ini yang bisa kita gunakan untuk menuju jalan kesejahteraan seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Nah, kemudian teman-teman sekalian, demokrasi ini bukan hanya perlu kita permantap di sisi demokrasi proseduralnya saja, ya, melainkan demokrasi substansial juga. Nilai-nilai penting yang ada di demokrasi ini perlu kita tanamkan untuk kita hadirkan agar kita semua bisa menjadi warga yang sejahtera. Ya, mungkin itu teman-teman sekalian. Sekian dari saya, sampai ketemu minggu depan. Semoga teman-teman sekalian semua sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.